Ya memang lebih banyak ke obesitas ya, dan kalau ditanya apa kaitan dengan Omikron, obesitas itu melemahkan daya tahan tubuh kita. Itu catatan Ya. penting tuh. Jadi kalau kita sekarang jadi obesitas, nah kita harus mengejar supaya berat badan kita kembali normal. Nah ini Oh, ceritanya siang hari ini, seperti itu. siap. Oke, kalau gitu dok, mungkin silakan boleh langsung dimulai. Baik, terima kasih. Sama, Dok. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Tevin Pakasi. Mungkin sudah sebagian kenal, sebagian mungkin baru kenal. Jadi nanti juga kalau mau kenal-kenal lebih lanjut bisa lewat manajemen ya. Kalau mau nanya-nanya dan sebagainya, silakan. Nah, saya sendiri yang kasih ide sekarang ya, peran subarasi dan utsukushi dalam melawan obesitas dan faktor risikonya. Jadi kalau kenapa ide ini keluar ya, karena sering sekali saya sebagai medical expert tuh menerima konsultasi tentang penyakit. Dikasih sakit ini, sakit ini dikasih subar, dikasih penyakit ini dikasih utsu, gimana dosis segala macam. Sekarang saya mau ubah mindset ya, mindset yang mau diubah. Ini kan sebenarnya bukan obat, ya. Ini adalah untuk wellness, ya. Dan seringkali kita lupa nih, wellness kita ini bukan sekedar tidak sakit secara fisik ya. Obesitas itu kadang-kadang jadi lupa orang bahwa itu sebenarnya juga bukan wellness. Ya, obesitas itu sesuatu yang berisiko ke depannya, ya. Nah, coba kalau kita angkat ini sekarang, ketika Bapak Ibu mau menggunakan buat diri sendiri atau mau mempromosikan, bagaimana menggunakan produk ini untuk obesitas. Kenapa? Karena banyak ya, banyak obesitas ya. Tapi sebelum jauh-jauh kita ngomong obesitas dan sebagainya, saya akan memperkenalkan diri kenapa saya memilih dan mau menjadi medical expert di IFC ya. Pertama tuh scientific. Jadi apa yang dijelaskan waktu pertama kali saya diperkenalkan bukan sesuatu yang abal-abalan ya. Kalau mungkin dulu saya pernah ada produk pesaing ya. Produk pesaing ini kemudian dibilang, oh ini stem cell. Wah itu saya udah langsung nggak percaya. Nggak ada stem cell bisa diminum. Diaduk-aduk diminum. Sel itu nggak mungkin diserap dalam bentuk sel. Pasti dihancur-hancurin ya oleh tubuh kita supaya diserap. Kalau nggak percaya contohnya lihat aja BAB kita ya. Kalau makan bentuknya apa gitu ya, keluarnya besoknya kan dalam bentuk sosis yang udah nggak kelihatan lagi ini kangkung kah, ini nasi atau apa. Itu karena apa? Karena tubuh menyerap dalam bentuk yang kecil-kecil ya, bukan dalam bentuk sel yang utuh. Jadi kalau dibilang ini stem cell, waktu itu ya produk pesaing yang saya nggak mau, saya nggak percaya karena itu tidak scientific buat saya ya. Nah, yang lebih penting lagi bahwa ini ada family ya. Awal-awal saya bergabung dengan AFC dalam kelompok yang mungkin masih baru, terasa sekali kekeluargaannya. Ya, bagaimana sama-sama waktu itu mau membangun. Kita ketemu bersama-sama rutin tiap hari Rabu, dan saya yakin itu tetap dibangun bahwa Bapak Ibu dengan kelompoknya masing-masing, dengan leadernya masing-masing, membangun suatu muatan positif, ya, muatan sehingga orang-orang bisa berpikir positif dan happiness, ya. Dan kalau tanya lagi kenapa AFC, karena dia mengangkat suatu keseimbangan alam ya. Anda lihat foto saya belakangnya tentang alam ya. Karena memang kita harus seimbang dengan alam kita. Yang hebat di sini ya, kenapa tadi mungkin ada yang melihat ya, bagaimana keterlambatan pengiriman dari Jepang dan sebagainya ya. Tapi saya yakin Jepang itu mengutamakan keseimbangan alam. Kalau Bapak Ibu pernah ke Jepang ya, bagaimana mereka menyeimbangkan antara kota dengan alam, begitu teratur dan tertatanya sehingga katakanlah misalnya di sini juga banyak peminatnya, mereka tetap menyeimbangkan antara produksi AFC-nya, SOP dan eksekusinya, subarasi dan eksekusinya, diseimbangkan dengan kondisi alam. Ya, jadi memang penting kita selalu seimbang dengan alam kita. Itu hal-hal yang menarik dari AFC ini, sehingga saya bergabung. Ya, kebetulan saya pekerjaannya sebagai dokter dan sebagai dosen di dalam bidang saya kedokteran keluarga, memang saya mengangkat hal tersebut ya, bagaimana kita dengan lingkungan juga selalu seimbang sehingga kita tetap sehat dan juga kita dengan pekerjaan kita dan sebagainya juga dalam kondisi yang seimbang. Nah, ini 3 huruf yang nggak asing ya, WFH. Udah 2 tahun mungkin kita dengar huruf ini. WFH, WFO, WFH, WFO ya. Dan ini udah menjadi topik penelitian kalau saya di kampus.
ya mahasiswa sudah yang belajar tentang kesehatan kerja, sudah melakukan penelitian dan memang dampaknya wah, nggak bisa di ini ya, banyak macam-macam ya. Bisa obesitas, ada stres ya, dan itu kejadian ya. Jadi itu ternyata satu dampak yang kita nggak bisa hindari ya, dan kalau kita bisa mengatasinya bagus ya, tapi banyak juga yang nggak bisa mengatasinya. Nah, barangkali kalau mau interaktif nih ya, dari 119 orang nih partisipan di sini, coba saya pengen lihat raise hand dong, kalau yang ternyata dalam 1 tahun, 2 tahun ini, naik berat badannya. Raise hand secara ini, virtual. Wah, ada nih. Wah, saya juga termasuk loh ya, dalam 1-2 tahun ini naik berat badannya dan nggak keruan jadinya ya. Benar-benar. Dan tadi sudah disinggung, apa sih kaitannya dengan si pandemi ini? Salah satunya yang saya bilang tadi, bahwa si obesitas ini ya, mengurangi kemampuan kita untuk untuk, bisa, meningkatkan melawan penyakit ya. Itu kejadian. Jadi obesitas itu melemahkan daya tahan tubuh kita dan itu, kalau kita lihat ya, ketika badai tsunami Delta, waduh, yang meninggal ini kan yang penyakit kronis, termasuk di dalamnya obesitas. Ya, obesitas itu sebenarnya bukan kondisi yang sehat ya, kondisi yang sakit ya. Nah, dulu seperti apa sih bentuk tubuh kita ya? Nah, coba cari-cari fotonya dulu waktu masih anak-anak ya, masih kecil ya. Tubuhnya seperti apa? Seperti anak di sebelah kita enggak nih ya? Nah, anaknya juga kalau lihat juga hidup di laut nih ya. Saya mau kasih tunjuk apa, jadi pada saat kita masih dalam usia pertumbuhan, seharusnya nih kalau Bapak Ibu juga yang punya anak ya, anaknya harusnya habis energinya untuk bertumbuh ya, makanannya dihabiskan untuk bertumbuh. Jadi nggak gemuk-gemuk amat ya, nggak gemuk-gemuk amat, di samping dia perlu bertumbuh, dia aktif ya, seperti anak di sebelah ini ya, di laut. Aktif ini penting untuk meningkatkan massa otot ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sempat dan punya kesempatan untuk, nimbang di timbangan yang sophisticated ya, jadi bukan hanya berat badan yang bisa diukur, dengan sistemnya itu saya juga nggak ngerti gimana, dia bisa menghitung massa lemak, massa otot, dan tulang. Ah, itu keren banget. Nah, dari situ baru deh, bawa hasilnya, konsultasi japri ke saya juga boleh ya, udah bener belum nih massa otot dan massa lemak saya? Kalau belum, apa yang mesti dibenerin ya. Nah, dulu kayak gitu nih waktu kecil, sekarang gimana nih? Melebar apa enggak ya? Apalagi setelah pandemi ya. Dan ini berkaitan sekali memang ya, karena pandemi ini banyak yang kemudian WFH, apalagi juga, sebagian besar dari orang-orang yang WFH memang, mainannya di komputer, ya, mainannya di gadget ya. Jadi memang aktivitasnya bisa dikatakan rendah ya. Nah, ini saya ambil dari satu buku, jurnal ilmiah, kenapa sih orang bisa jadi obesitas ya. Agak-agak rumit sih ya, kalau baca ininya nggak perlu nih, saya cuma buat hiasan aja sih ya, biar Bapak Ibu, bisa, aware. Jadi untuk kita mau makan, yang ngatur tuh kepala kita ya, otak kita untuk mau makan ya. Mau makan, pengen makan itu atau kenyang, itu yang ngatur adalah bagian di otak kita yang namanya hipotalamus ya. Di situ dia yang ngatur kita. Nah, ada ininya sih sebenarnya ya, yang ngasih-ngasih kode, ini kayaknya perlu makan nih ya, ini kurang makan." Itu kalau gula darahnya turun ya. Jadi yang kasih-kasih kode ke otak kita supaya otak kita kasih, sinyal-sinyal, "Eh, makan 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 makan," atau "Stop stop 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 stop," ya, stop. Nah, ini interaksinya itu demikian rumitnya, sehingga kemudian ini di sini ya, kalau orang nggak makan ya, hati, terpengaruh ya, pankreas juga terpengaruh ya. Dan kenapa sih itu ya bisa terpengaruh seperti itu, lemak itu bertumpukan, sebenarnya intinya hanya di sini, yaitu bahwa pengeluaran ya dan energi yang masuk harusnya seimbang. Ya, itu sudah pasti Bapak Ibu juga sudah paham. Kalau kita makan, kita kerja harusnya seimbang. Ketika kenapa nggak seimbang, ya dengan segala macam kekurangan, eee, aktivitas, begitu nggak seimbang, terjadi simpanan energi. Energinya disimpan dalam bentuk apa? Dalam bentuk lemak, ya. Dan kemudian
terjadilah kita mulai dari overweight, berat badannya naik, sampai menjadi gemuk, obesitas. Itu hanya masalah keseimbangan ya, antara energi yang masuk dan energi yang keluar aktivitas kita. Nah, ini kalau kita lihat nih ya, gaya hidup sedentary, ya, kerjaannya banyak di balik layar, di atas meja, ya, atau mager kalau bahasa anak-anak sekarang ya, itu membuat pengeluaran energinya turun, ya. Nah, kemudian pemasukan energinya banyak. Pemasukan energi banyak ini pada dasarnya tadi ya otak kita bisa bilang, stop, udah kenyang, yuk stop, gitu ya, udah penuh, udah cukup. Tapi ada orang-orang tertentu yang nggak begitu, daya stopnya kurang. Ya. Misalnya emang penyakit genetik, jadi kalau Bapak Ibu mungkin melihat ada keluarga Bapak Ibu, anak-anak semuanya gemuk, itu mungkin salah satunya genetik. Ya. Tapi ada yang lain lagi yang namanya stres. Ya. Stres itu juga kadang ada yang stres kemudian makan ya kompensasinya, jadi ngemil banyak. Saya makannya dikit kok, tapi ngemilnya banyak gitu ya, nggak bisa diapa-apain tuh ya. Itu stres. Nah, stres itu juga ternyata meningkatkan daya makan seseorang. Kenapa demikian? Stres itu dipersepsikan oleh otak kita sebagai life threatening ya. Artinya apa? Membahayakan tubuh, mengancam ya, mengancam jiwa. Stres itu dipersepsikan seperti itu. Nah, tubuh itu merespon bagaimana sesuatu yang berbahaya pada tubuh kita dengan cara kita berkelahi, fight, atau kita lari, flight. Ya. Dua-duanya mau fight atau mau flight, dua-duanya membutuhkan energi, ya. Sehingga kemudian orang apa? Ketika harus fight atau harus flight, hormon-hormon tubuh berubah, ya. Adrenalinnya meningkat, gula diperbanyak. Kenapa gula diperbanyak? Karena otot harus berlari sekencang-kencangnya kalau mau flight atau harus fighting sekuat-kuatnya. Nah, itu adalah bagian dari stres. Nah, itu memang diwarisi oleh tubuh kita dari dulu, berpuluh-puluh ribu tahun yang lalu. Kenapa? Zaman itu ketika ada stres, mengancam jiwa, memang mengancam jiwa. Misalnya ketemu Tyrannosaurus di depan kita, langsung takut ya, ketemu Tyrannosaurus langsung lari. Ya. Nah, sekarang nggak ada Tyrannosaurus, adanya apa? Adanya deadline, adanya apa? Macet, adanya apa? Tagihan, apalagi stres juga. Tapi kita tetap mewarisi itu sehingga kemudian makan. Nah, ini harus disadari Bapak Ibu ya. Kenapa? Pandemi itu bikin stres loh. Siapa yang nggak stres dengan pandemi itu? Ada yang benar-benar stres karena memang pekerjaan. Tapi ada yang kemudian stres karena pekerjaannya makin banyak. Ya, semuanya jadi zoom. Sekarang udah istilah double zoom itu udah nggak aneh. Ya, mata kiri dan mata kanan, telinga kiri dan telinga kanan dengannya beda. Nggak aneh lagi. Ya, itu yang terjadi, stres. Stres pun meningkatkan meningkatkan daya makan kita, ya, karena tubuh kita mempersepsikan bahwa ini perlu gula banyak. Dampaknya apa? Ya, kalau nggak ada pengeluaran, artinya ya ditimbun lagi, ya akhirnya makin gemuk, ya. Nah, itu kira-kira ya kenapa Bapak Ibu barangkali yang raise hand tadi dan yang pura-pura nggak mau raise hand, dan selama WFH ini kemudian naik berat badannya. Ya, jujur aja saya juga mesti raise hand bahwa berat badan saya naik sampai 8 kilo. Dan sekarang sudah menyadari, ya, nggak harus berubah. Nah, alam memberikan solusi, ya, solusi keseimbangan. Nah, salah satunya adalah produk kita. Ya, produk kita ini kalau Bapak tahu SOP Subarashi, Bapak Ibu tahu SOP Subarashi ini ada kandungannya adalah SOP. SOP itu adalah salmon ovary peptide. Ada 3 peptide, ya. Kalau masih ingat, tentu salah satunya adalah salmon ovary peptide. Nah, ketika produk ini launching dulu, dikenal dengan nama SOP saja, SOP 100+, ya. Ada beberapa fungsi dari SOP ini, yang salah satunya adalah meningkatkan produksi IGF-1. IGF-1, I insulin, GF growth factor 1. Ya, ada saya lupa ada berapa molekul, tapi ini adalah salah satu hormon IGF-1 ini. Jadi SOP itu tidak mengandung hormon ini, tapi mengandung peptide, peptida, protein kecil yang kalau kita serap menginduksi terbentuknya IGF-1 ini. Apa kerjanya IGF-1 ini? Nah,
Ternyata IGF-1 ya bekerja sama dengan growth hormone GH ya, insulin like growth hormone 1 dan growth hormone bekerja dalam menurunkan lemak tubuh. Ya, kenapa? Karena dia menginduksi growth ya, pertumbuhan. Dengan pertumbuhan perlu energi pasti. Sehingga kemudian tubuh mengeluarkan dan memecahkan energi dari cadangan-cadangannya, yaitu antara cadangan lemak. Ya. Ini gambar ini juga saya ambil juga di jurnal, melihatkan ini satu kelenjar di bawah hipotalamus tadi, yang produksinya adalah growth hormone. Ya. Nah, si IGF-1 siapa yang produksi? Liver, hati ya. Sehingga kemudian kalau dia diproduksi oleh hati, kemudian dia merangsang lagi kelenjar pituitari ini, kelenjar hipofisis pituitari untuk memproduksi growth hormone. Growth hormone ini yang menginduksi antara lain adalah lemak, ya, kemudian sel-sel otot dan hati. Di sel-sel lemak apa yang terjadi? Free fatty acid FFA meningkat. Kenapa free ya lemak, asam lemak yang bebas meningkat? Dipecah dari sel, dikeluarin dari sel supaya dia beredar ke seluruh tubuh. Kenapa? Akan diolah, mau diolah lagi untuk jadi energi. Ya. Kemudian si growth hormone ini di otot meningkatkan oksidasi lemak, ya, fat oxidation, protein sintesis, jadi memproduksi protein, meningkatkan massa otot. Ini juga dibantu oleh si IGF-1 ini. Jadi kita dengan jalan masuk yang lain, kita menginduksi hati untuk membentuk IGF-1, kemudian terjadilah suatu rangkaian yang positif di mana lemak kita kemudian dibakar. Ya. Nah, ini real ya, ini real. Jadi kalau Bapak Ibu minum SOP, real, ya, harus terjadi seperti ini. IGF-1-nya, ya. Ada tapinya ya. IGF-1 ini kan hormon. Hormon ini adalah kumpulan dari asam amino. Kalau memang tubuh kita bukan tubuh yang cukup asam amino, ya, kekurangan protein atau dalam tanda kutip kekurangan gizi, ya, mungkin juga nggak terbentuk. Ya. Jadi kita juga harus lihat kondisi tubuh kita. Sering pertanyaan yang semodel, ya, orang yang sakit-sakit kronis ditanya sama saya, apalagi yang sudah parah-parah gitu ya, udah kurus kering. Ini saya kasih 4 boleh nggak? Saya kasih 10 saset boleh apa enggak? Lu jangan dulu. Nggak respon kalau dia proteinnya kurang. Kalau dia asam aminonya kurang, nggak respon, percuma. Gitu. Artinya nggak respon sesuai dengan yang kita harapkan ya. Mungkin apa yang terjadi kalau kita kasih 10 saset, sasetnya diambil semua asam aminonya buat nyembuhin penyakit. Tapi nggak seperti respon yang kita harapkan membentuk IGF-1. Ya. Jadi sekali lagi, ini nggak bisa begini saja IGF-1 keluar kalau kita nggak punya protein. Artinya apa? Bapak Ibu minum SOP, makanannya juga harus diatur, harus ada proteinnya. Kalau di sini kita mau melihat muscle mass harus meningkat, massa otot harus meningkat, yang ada protein. Kalau nggak ada protein percuma, ya nggak akan jadi. Ya. Kalau contoh binaragawan, tanya berapa banyak makan putih telur. Ya segitulah makanya terjadi ototnya bisa gede-gede. Bapak Ibu mau fitness kayak apa nggak makan protein, ya nggak jadi, ya karena protein itu penting. Ya. Jadi ini yang harus kita lihat. Dan ini secara umum kita harus juga menanggapi demikian. Suplemen ini, nama juga suplemen, melengkapi. Tapi dia bukan sumber proteinnya. Ya, sumber protein dari makanan. Mau kita makan 10 saset, 20 saset sekaligus, kalau nggak ada protein, nggak terjadi apa yang kita harapkan. Ya. Lalu seperti yang lain tadi, juga mungkin dari Bapak Ibu masih ingat ya, SOP Subarashi itu ya ada fungsi terhadap pembuluh darah, terhadap tekanan darah dan sebagainya. Apalagi adanya peptide dari tomat ya, vegan peptide itu juga mengontrol tekanan darah. Dengan salin peptide juga mengontrol tekanan darah. Ini penting ya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu nih minum SOP Subarashi, kemudian tambah protein lagi ya, udah modal artinya ada modalnya ya untuk kita bisa menumbuhkan massa otot, mengurangi massa lemak ya. Kemudian aliran darahnya diperbagus,
modalnya nambah lagi, ya. Belum selesai nih, belum cukup kalau tidak latihan fisik, ya. Kalau nggak latihan fisik, protein-protein yang sudah kita makan jadi lemak lagi, ya. Kenapa? Dia bilang sayang dibuang, disimpan aja deh jadi cadangan energi, jadilah dia lemak lagi, timbul nanti lemak, ya. Nah ini ya modal kita dengan SOP Subarasi. Dan itu memang sudah dibuktikan peran dari IGF-1 itu di dalam membakar massa lemak. Nah, yang lain dengan kita makan salmon ovari peptide ini adalah regenerasi sel. Regenerasi sel yang paling gampang adalah sel-sel kulit akan berubah, lebih cerah dan sebagainya. Tapi yang lebih aneh, bukan lebih aneh ya, lebih sulit diubah itu adalah sel-sel otak, sel-sel saraf itu sulit berubah, sulit diregenerasi karena rumit ya. Bentuknya aja kayak gini ya. Sel saraf tuh bisa kepalanya di sumsum tulang belakang, ekornya ada di otot, di kaki misalnya atau di otot-otot betis gitu ya ekornya. Jadi susah kalau mau regenerasi ya. Tapi itu ternyata sudah dibuktikan bahwa regenerasi sel otak bisa terjadi. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu juga mengalami masalah-masalah stroke dan sebagainya, ini bisa dia menjawab tentu saja. Tapi sekali lagi sel saraf itu rumit ya. Sel saraf itu rumit sehingga perlu waktu. Semua regenerasi perlu waktu. Bapak Ibu luka, kulitnya sembuh mungkin seminggu nutup ya. Tapi dari seminggu yang nutup sampai kulitnya mulus lagi perlu setahun. Jadi nggak lama, nggak gampang. Tetap perlu waktu. Tapi apa yang mau diangkat di sini bahwa dengan Bapak Ibu makan SOP Subarasi ya, regenerasi sel terjadi baik di dalam pembuluh darah, di mana-mana, termasuk juga di kulit, sehingga itu membantu kita untuk makin ini ya, makin cerah ya setelah makan. Ini kembali lagi ke obesitas tadi ya. Obesitas tadi kita ngomongnya SOP bisa menginduksi IGF-1. IGF-1 ternyata membakar lemak ya, menginduksi juga pembentukan growth hormone sehingga kemudian otot terbentuk. Nah, yang penting juga dari produk-produk SOP Subarasi adalah antioksidan. Jadi antioksidan ini juga penting ya. Antioksidan itu proses aging dihambat ya. Jadi kalau Bapak Ibu makan antioksidan maka kelihatan lebih muda ya. Sudah lebih muda, lebih berotot ya. Karena ada regenerasi sel juga kelihatan lebih cerah ya. Nah, tua ini kayak gini seperti Anda lihat dalam ilustrasi tomat ini ya. Itu terjadi oksidasi sehingga kemudian makin lama makin rusak. Ya. Itu terjadi dalam tubuh kita ya. Oksidatif ini, stres oksidatif ini. Dan ini juga stres oksidatif ini yang kemudian membuat daya tahan tubuh turun. Ya, itu juga membuat juga tubuh kita memproduksi lemak banyak dan sebagainya. Berikutnya usukusi. Usukusi tadi sudah Subarasi diulas ya. Yang penting di sini adalah antara imunitas. Imunitas tubuh kita meningkat ya. Jadi kalau tadi dikatakan Bapak Ibu yang obesitas sebenarnya menurunkan kemampuan daya tahan tubuh kita. Maka dengan mengkonsumsi usukusi, fungsi dari natural killer cell itu meningkat. NK cell ini adalah salah satu first responder ya di tingkat sel untuk adanya benda-benda asing, termasuk virus, termasuk di dalamnya sel-sel yang tidak sehat. Misalnya sel kanker. Sel kanker itu tidak sehat. Kenapa? Dia bisa bertumbuh suka-suka, dia nggak bisa direm. Ya. Kalau tubuh kita misalnya, ujung-ujung tulang itu adalah titik pertumbuhan kita. Nggak bisa direm, kita jadi tinggi banget ya, sampai 2 meter. Ya. Tapi karena bisa direm, ya, beberapa belas tahun sudah direm pertumbuhan di ujung-ujung tulang, akhirnya tinggi kita mungkin 160, 170, 180, ya. Sekitar itu. Hanya 1-2 orang yang sampai 2 meter lebih, 2 meter setengah dan sebagainya. Itu pun juga udah nggak sehat. Dia tingginya 2 meter, dia susah mau lari, mau jalan. Ya. Keseimbangannya juga susah terganggu. Nah ini sel-sel yang rusak, seperti sel kanker itu, siapa yang menseleksi? NK sel. Jadi kalau dikatakan dengan kita, kondisi sekarang ini Bapak Ibu masih obesitas saja atau belum obesitas, masih overweight, kita mengintervensi tubuh kita, nah kita mencegah supaya di kemudian hari nggak terjadi kanker misalnya. Jadi apa nih implikasinya ke ke marketing kita ya, ke marketing kita.
Ya kita menjual sesuatu pada saat orang sehat. Jangan selalu mengatakan ini obat atau ini sesuatu yang menyelesaikan masalah penyakit yang dihadapi orang. Justru kita dorong orang yang masih dalam kondisi sekarang, ceritanya nggak berasa sakit apa-apa, belum tentu nggak sakit loh ya, cuma dia nggak berasa. Misalnya kanker ya, ketemu hari ini kanker, tanggal sekian, 15 Januari. Itu belum tentu tanggalnya tanggal 15 Januari. Itu kanker mungkin 4 tahun, 5 tahun tumbuh di dalamnya. Cuma nggak berasa. Begitu berasa, baru dia ke dokter, baru terdiagnosis. Aterosklerosis, penyumbatan apa namanya jantung, pembuluh darah jantung. Kejadiannya bertahun-tahun. Ya. Justru sekarang nih ketika nggak berasa, nggak apa, itu yang harus didorong. Ya, karena semakin tidak melakukan perlindungan, tidak memakan antioksidan, kemudian juga obesitas, ya itu malah makin melemahkan tubuh kita. Nah, justru yang nggak enaknya kan dalam usia-usia produktif kita tidak menggunakan uang dengan semestinya, begitu pensiun keluar semua penyakit. Mau penyakit apa? Jantung boleh, prostat, kanker, semua pada saat pensiun yang udah nggak produktif, duitnya udah nggak ada. Nah justru itu yang kita harus pikirkan dari sekarang bagaimana supaya healthy aging. Dan saya pikir itu bukan isu yang sulit diterima dengan zaman pandemi begini. Sekarang kita udah sangat aware dengan namanya healthy. Ya, orang-orang tertentu yang WFH saya lihat rajin olahraga. Ada juga yang rajin makan ya, olahraganya hanya di mulut, rahangnya doang. Tapi banyak juga yang rajin olahraga. Jadi isu untuk stay healthy itu sudah isu yang umum sekarang. Orang menjaga kebersihan dan sebagainya. Jagalah kesehatan kita itu adalah hal yang baik. Ya. Nah ini catatan meningkatkan imunitas ya karena kalau kita obesitas kita mudah terserang penyakit. Kalau ingat waktu pandemi yang banyak di bulan Juli tahun lalu itu kan banyak juga yang obesitas ya sebagai faktor risiko. Setidaknya saya beberapa pasien saya meninggal karena COVID-19. Ya meskipun saya nggak tahu delta atau bukan, tapi mereka obesitas. Ya, obesitas. Ada juga salah satu video yang viral dokter ya, itu juga obesitas. Karena obesitas menurunkan daya tahan tubuh. Nah, di dalam usus gusi juga ada proses aging. Jadi perusakan sel juga dihambat. Usus gusi juga mengandung probiotik. Probiotik ini membantu melindungi sel-sel tubuh, meningkatkan fungsi imunitas tubuh, ya, sehingga juga bisa meningkatkan daya tahan. Seperti tadi juga catatannya karena obesitas itu menurunkan daya tahan tubuh. Nah, inilah bintang kita hari ini ya. Bintang kita adalah si Subarashi dan Usukushi, star of the show ya, bukan saya. Saya mah cuma cerita doang. Karena sebenarnya yang harus menjadi bintang adalah si Suba dan si Usu ini ya. Saya jadi ingin tertarik nih sebenarnya kalau Bapak Ibu juga mempromosikan yang ini. Let's go healthy dengan Suba dan Usu ya. Kenapa? Karena jangan juga kita artinya gini ya, kita bilang orang yang sakit akan sembuh atau itu nggak gampang ngomong begitu ya. Karena memang kebanyakan penyakit-penyakit ditemukan sudah telat ya. Tadi saya kasih contoh, tanggal hari ini saya ketahuan kanker. Itu kan bukan hari ini kankernya keluar. Ya, itu kankernya udah berapa puluh tahun barangkali kita nggak tahu juga ya. Jadi kita promosikan yang lain dong. Let's go healthy ya dengan Suba dan Utsu ya. Let's go healthy. Subanya itu saya cari-cari aja singkatannya apa. Suba untuk badan aktif ya. Jadi tadi kita akan tahu bahwa SOP-nya itu menginduksi IGF-1. IGF-1 menginduksi growth hormone. Growth hormone menyebabkan peningkatan massa otot ya. Muscle mass meningkat. Itu hanya bisa dicapai kalau badan kita aktif ya. Jadi Suba untuk badan aktif. Usu untuk tingkatkan stamina usus ya. Ya ini usus saya taruh juga usus. Saya lagi bingung-bingung apa yang cocok. Tapi yang menyebabkan obesitas kan usus. Ya. Masuknya dari mata dulu yang melihat, kemudian dia pikir-pikir kayaknya enak. Ya, lidah itu cuma berapa senti aja sih. Ya. Sisanya semua usus. Ya. Yang menyerap dan kemudian mendistribusi ke seluruh tubuh melalui darah. Itu usus. Ya. Jadi saya ingin Bapak Ibu punya mindset yang baru sekarang nih ya tahun 2022 kita mempromosikan hal yang baru ya stay healthy ya
dengan SUBA dan USU ya. Dan ini sesuatu yang kita bisa kombinasi ya. Sebenarnya kita bikin championnya nih kalau mau ya. Ayo kita bikin program penurunan berat badan dalam 3 bulan pakai produk SUBA USU ya. A-nya itu SUBA itu aktif, harus diingat ya. Kemudian ususnya diatur ya, jangan makan semua terima makanan ya. Jadi ada diet, ada latihan fisik ya. Kemudian jadi The Champion ya, Diamond SOP Subarasi dan USU. Boleh tahu nggak dok, apa sih yang bisa dibilang obesitas itu? Apakah dengan misalkan berat saya harus 100 kilo dulu baru saya bisa dibilang obesitas, atau dilihat dari mana? Dilihat dari contoh, misalkan tinggi saya 187, berat saya 200, itu baru bisa dibilang obesitas. Tapi kalau misalkan tinggi saya 170, berat saya 70, atau berat saya 80, kan kadang-kadang ya dok, maksudnya orang-orang tuh rata-rata paha gede dikit, tangan gede dikit, atau apa, dibilang, gue gendut gitu loh. Nah, itu kira-kira yang kalau bisa dibilang obesitas itu yang kayak gimana sih, dok? Ya, oke, thank you. Ini pertanyaan tadi saya lupa jawab ya. Jadi pertama ada indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu adalah berat badan kita dibagi tinggi badan kuadrat. Jadi tinggi badan dikali tinggi badan ya, tinggi badan kuadrat. Nah, berat badannya dalam kilogram, tinggi badannya dalam meter. Jadi kalau saya beratnya saya tingginya 165, maka tinggi badannya jadi 1,65 meter. Nah, kalau kilogram dibagi kuadrat tinggi badan itu lebih dari angka 26, 27, itu sudah dianggap obesitas. Itu satu indikator ya, satu indikator obesitas. Nah, sekali lagi karena cara menghitungnya dari berat ya. Dan berat tubuh itu nggak semerta-merta lemak ya. Jadi berat tubuh itu dari otot, dari tulang, air ya. Jadi kalau ternyata misalnya katakan orang seperti binaragawan, kan ototnya gede-gede tuh. Nah, ototnya gede-gede pasti juga kalau dihitung berat dibagi tinggi badannya akan dihitung obesitas. Padahal dia nggak obesitas. Karena yang dikategorikan sebagai obesitas itu lemak ya, dan terutama lemak di sentral istilahnya. Sentral tubuh kita apa sih? Jantung, perut ya. Nah, itu parameter yang kedua, yaitu lingkar perut. Untuk laki-laki di atas 90, perempuan di atas 80 cm. Itu sudah dikategorikan sebagai obesitas sentral. Jadi ada dua ya, dari berat badan dibandingkan dengan tingginya, yang kedua adalah lingkar perut. Yang lebih gampang lingkar perut sih, ya gampang ukurnya. Ya, hitung-hitung mah repot ya. Artinya juga, kalaupun kita nggak males ngitung lingkar perut, misalnya, kita bisa merasakan celananya longgar atau celananya sesak. Ya, tadinya sesak sekarang makin longgar, berarti sudah menurun. Ya. Oke, itu sharing saya. Oke. Jadi itu indikasinya ya dok ya. Maksudnya Iya, kalau kayak saya, ini jangan kita, saya bawa-bawa teman-teman yang lain juga. Ini dari saya. Kayak misalkan ada yang bilang, oke, tinggi 180, berat 80. Apakah itu udah ideal? Katanya ada yang kalau cowok dikuranginnya 100, kalau cewek 110 atau apa. Itu bisa diikutin nggak sih dok? itu dulu secara kasar aja, secara kasar. Oke. Bisa diikuti, tapi secara kasar. Kalau yang lebih perhitungan tadinya, jadi 80 kilo dibagi 1,8 dikali 1,8. Oke. Ini juga, wah ini jadi yang teman-teman yang cewek pada nanya nih, dok, kalau ada yang makannya banyak banget, tapi nggak olahraga juga, tapi nggak gemuk-gemuk, itu rata-rata kayaknya itu masalah di pencernaan nggak sih dok, atau gimana tuh? Ada tuh banyak orang-orang yang kayak begitu, benar sih? Benar, ya banyak. Tapi masalahnya bukan, ya betul tadi masalahnya bisa macam-macam. Jadi kalau kita memasukkan energi banyak ke dalam tubuh kita, tapi kita nggak jadi gemuk, padahal menurut orang lain aktivitasnya kurang, ya harusnya kelebihan ya orang. Mungkin ada penyakit loh, jangan salah, ada penyakit. Mau itu di saluran cernanya atau penyakit yang lain kita nggak tahu ya. Harus dicari karena harusnya memang ada keseimbangan energi dan energinya kepake di mana-mana ya. Contohnya orang cacingan ya, yang makan cacing ya, gitu ya. Jadi cacingnya gemuk, orangnya enggak gitu. Contoh aja sih. Tapi dicari aja, pasti ada penyakit. Oke, sama ini dok, kalau untuk diet, mungkin bukan diet ya, mungkin lebih ke arah untuk proses memperbaiki pola makan ya dok ya. Jadi kita bilang kata lainnya itu mungkin diet
Jadi kayak mungkin mau detox tubuh atau apa, kita mau ikut proses diet. Kira-kira konsumsinya yang bagus kalau menurut dokter, ini untuk sekitar umur range 30 sampai 40 deh, Dok. Kira-kira konsumsi Subarasi dan Utsukusinya, kalau untuk kayak begitu doang ya, maksudnya untuk membantu proses diet dan memperbaiki pola makan, berapa, Dok? Berapa saset dari Suba dan Utsunya per hari? Ya, tetap kita apa namanya lihat dulu dengan anjuran ya. Anjuran itu yang 2 saset sehari itu loh. Sebenarnya sih kalau kita lihat bahwa dia menginduksi IGF-1 dan sebagainya, logikanya semakin banyak tentu akan semakin produksi IGF-1 akan meningkat. Tetap ada batasnya ya. Tubuh nggak akan merespon sebanyak-banyak yang memproduksi IGF-1, kemudian tetap ada limitnya ya. Nah, saya juga mungkin kita harus case per case, nggak bisa juga kita bilang secara langsung 2 saset, 4 saset dan sebagainya. Ya, jadi tetap anjuran saya melalui 2 saset, tapi kita lihat kemudian respon kita, respon tubuh kita gimana ya. Jadi dengan kita misalnya rutin aja 2 saset dulu ya dalam 1-2 minggu, kemudian kita juga diet dan latihan fisik, ada nggak terjadi perubahan ya. Kalau terjadi perubahan, turun atau lingkar perutnya atau rasanya celananya sedikit lebih nyaman dipakai, respon nih, kita naikin lagi dong ya 4 saset gitu. Respon lagi, naikin lagi 6 saset ya. Naikin lagi sampai 8 saset. Oh, sama aja nih dengan 6 saset. Oh, berarti ini udah optimal. Kita jangan nambah-nambahin lagi ya. Istilahnya kalau di kimia namanya titrasi ya. Jadi ini ya apa namanya step by step lah gitu. Jadi kita juga jangan langsung mau instan ya, langsung cepat gitu nggak bisa ya. Tubuh kita butuh proses. Jadi kalau saya mau ditanya berapa, saya akan naik-naikin 2 saset ya, tergantung respon tubuh kita. Karena tubuh kita harapannya membentuk IGF-1, tapi IGF-1 kan ada limitnya juga. Dia nggak akan bentuk terus IGF-1 enggak. Pasti akan dibatasi oleh hati ya. Sehingga kita step by step aja kita naikin dan kita lihat respon dari tubuh kita. Sekali lagi bukan hanya makan SOP dan Subarasi dan Utsu ya, tetap berimbang dengan makanannya dan latihan fisiknya. Makanannya bagaimana? Secara umum lihat aja di browsing ya, lihat isi piring makanku ya. Isi piring makanku. Setengahnya itu sumber tumbuhan semua. Ya, lihat di situ ya. Di situ jadi setengah dari piring kita sumber hewan semua. Sumber nabati ya, sumber dari tumbuhan. Lalu setengah yang lain ada karbohidrat sekitar 2/3 dari setengah yang sisa. Sisanya kemudian baru protein dan sebagainya dari hewan. Jadi memang memperbanyak sumber dari tumbuh-tumbuhan, kemudian karbohidratnya dikurangi. Bukan berhenti sama sekali dengan karbohidrat ya, tapi tetap harus ada karbohidrat. Ya. Itu kemudian dietnya, terakhir latihan fisiknya. Latihan fisik kita mungkin 30 sampai 60 menit ya sehari. Kenapa? Untuk bakar lemak yang sudah kesisa. Ya. Kita makan SOP, diet, tapi lemaknya nggak dibakar. Sama aja. Ya. Gombior terus. Ya. Lemaknya juga harus dibakar. Dok, mau tanya, kalau untuk wanita usia 50 tahun, terus ada alergi debu sama makanan laut atau ikan, apakah konsumsi Suba dan Utsu itu bisa men-trigger alerginya? Sepengetahuan saya enggak. Ya. Karena apa namanya makanan laut itu kan umum banget ya, umum banget. Jadi sebenarnya bukan secara secara utuh makanan laut, tapi paling protein-protein kecil ya. Ini kata kuncinya protein ya. Itu yang biasa meningkatkan atau menyebabkan terjadinya alergi. Sedangkan produk ini SOP Subarasi isinya peptida ya satu. Yang satu lagi usukusi nggak ada, bukan protein, itu adalah salmon DNA. DNA itu model yang lain lagi dari molekul tubuh ya. Jadi dia bukan protein. Peptida juga bukan protein ya. Jadi saya sih berpikir positif tidak akan membuat alergi. Oke. Kalau untuk diabetes bisa terbantu dengan Subarasi sih. Jadi mungkin Dokter Revino bisa menjelaskan dengan lebih ini, Dok, kalau untuk diabetes.
Iya betul, dengan subarasi. Tadi kalau lihat di gambarnya juga ya, GH itu growth hormone yang diinduksi oleh IGF-1 juga menginduksi pankreas ya, pankreas sumbernya insulin. Juga meningkatkan daya penyerapan insulin sehingga kemudian energi tubuh, gula darah itu bisa diserap lagi ya. Gulanya subarasi. Lebih tepat. Ditambah juga dengan efek dari subarasi itu menurunkan risiko-risiko yang komplikasi dari diabetes tadi, yang ke pembuluh darah, ke jantung dan sebagainya. Itu juga diturunkan risikonya oleh subarasi tadi. Oke. Lingkar perut wanita berapa ya? Ya tergantung wanitanya, Bu. 80, 80. 80 di bawah 80 emang. Normalnya itu ya 80 setahu saya, tapi kalau itu normal ya. Maksudnya tapi kan Lebih dari itu dia kayak apa ya, bukan nggak bisa dipatokin dari situ nggak sih dok? Kayak rata-rata kayak misalkan kalau kita lihat orang-orang Korea ya, misalkan kan lingkar perutnya kayak kecil banget tuh kalau yang cewek-ceweknya. Tapi itu juga ya dibilang sehat kan, makanya tergantung orang nggak sih? tergantung orang ya. Mungkin maksudnya kalau standarnya berapa? Ya Oh kita standar turun ya. di bawah 80. Mau tanya, kalau misalkan kita udah konsumsi selama 3 bulan suba dan utsunya, udah 3 bulan, terus setelah 3 bulan nih mau di stop. Setelah selesai programnya, apakah berat badan kita bakal tetap stabil atau mungkin bisa naik lagi atau apa? Ini dengan catatan kita tetap ikut pola hidup sehat ya dok, tapi konsumsi subarasi dan utsunya cuma 3 bulan doang. Ya, tetap intinya di energi ya, keseimbangan energi. Jadi kalau kita bisa menstabilkan itu, pada dasarnya sih kita bisa memaintain berat badan kita. Jadi kita menstabilkan energi yang masuk sama yang keluar. Intinya di situ sih. Dok mau tanya, berat badan 86 kilo, tinggi badannya 154. Nah, terus ada kondisi darah tinggi yang kadang-kadang nge-spike di hari-hari tensi normal. Terus SGOT-nya tinggi, ada riwayat di perlemakan hati. Saya sering merasa kelayangan kalau olahraga terlalu lelah atau aktivitas yang bikin capek tuh langsung kayak pusing kepala. Menurut dokter, diet yang bagus itu yang seperti apa? Karena saya ini tingkat obesitas tingkat 2 kayaknya. Usia saya 47 tahun. Oke, buktikan dulu ya, nggak ada penyakit-penyakit penyerta, diabetes atau darah tinggi itu harus dibuktikan dulu supaya apa namanya nggak salah. Jadi misalnya katakan ada yang kondisi-kondisi kayak diabetes, kemudian kita membakar lemak terlalu banyak, khawatirnya akan terjadi komplikasi dengan terbentuknya keton terlalu banyak. Memang keton ini tidak artinya bisa dibantu kalau kita hilangkan dengan ginjal dari ginjal ya, dengan banyak kencing. Tapi juga orang-orang diabetes kadang sudah komplikasi ke ginjal. Jadi harus hati-hati di situ ketika kita bicara dietnya. Apalagi kalau diabetesnya sudah komplikasi ke ginjal, lebih harus berhati-hati lagi. Tapi kalau misalnya belum ada komplikasi macam-macam, katakan pure hanya obesitas, dietnya tinggi protein, banyak protein, kemudian kurangi karbohidrat, tetap harus makan karbohidrat, kemudian berbanyak juga di sayuran ya. Tadi sayuran itu sebenarnya adalah fungsi antioksidan. Ya, antioksidan itu sendiri yang juga membantu untuk mengurangi kerusakan-kerusakan jaringan akibat dari stres oksidatif tadi ya, akibat karena apa namanya ya reaksi dari tubuh lah karena obesitas, kemudian timbul penyakit pembuluh darah tersumbat, terhambat, oksigenasi berkurang, timbullah stres oksidatif. Nah, itu yang kemudian dicoba diatasi dengan banyak makan sayuran, tumbuhan, ya, karena ada antioksidan di baliknya, di dalamnya. Nah, itu kembali ke kasus yang tadi, sebaiknya memang konsultasi dulu ya, jangan langsung diet sendiri. Kenapa? Karena harus dihitung ya, turunnya berapa banyak. Misal dan secara umum Bapak Ibu juga harus sadar dan sabar karena kalau kita sekarang nih ya katakan naik 1 tahun 8 kilo gitu seperti saya. Jangan berharap langsung 8 kilo habis dalam 3 bulan. Bukan begitu, itu jadi juga sehat juga. Ya, tubuh kita jangan dibikin overuse juga ya. Nggak bisa, nanti nggak sehat ya. Ya, jadi kita turunkan berat badan kita tapi step by step. Jadi juga jangan memaksa, kemudian kita paksa itu
Ada jadi kita maksa over dengan exercise kita, malah sakitnya di lutut, sakitnya di tulang-tulang yang lain, itu juga nggak boleh. Ya, jadi kita punya limitasi ya, tapi bukan berarti nggak bisa. Bisa, hanya itulah masalah orang Indonesia. Maunya buru-buru aja. Buru-buru, buru-buru. Gara-gara dikasih makan mie instan, dikasih makanan fast food. Jadi maunya buru-buru semua. Nggak mau sabar. Ya. Nah itu yang harus kita sabar, tekun, ya, maintain itu. Itu yang kemudian siapa menjadi apa ya kuncinya. Kuncinya untuk kita berhasil. Oke. Oke, ini juga ada lagi, Dok, adik saya konsumsi Subarasi dan Utsu kok malah jadi susah BAB. Kalau minum SOP 100 plus dulu dan Utsu lebih mudah BAB-nya. Penyebabnya apa ya, Dok? Ya makanya juga dilihat ya, karena kan BAB kan bukan gara-gara Subarasi tok. Ya. BAB lebih gampang, lebih susah karena serat, karena ada kandungan air, ya itu juga mesti diperiksa. Bagaimana bukan rules sih, gimana kalau anjuran dari dokter? Misalkan saya lagi mau ikutin yang tadi kita bahas, saya mau diet, saya mau jaga pola hidup saya biar sehat. Enaknya gimana dok konsumsi Suba dan Utsunya? Apakah mungkin setelah makan, atau sebelum makan, atau pas kapan? Sebelum makan aja, sebelum makan. Minggu ini kita mulai dengan 2 saset ya per hari. Jadi ada 2 Suba, 2 Utsu gitu. 1 minggu dengan exercise dan diet, kita lihat lagi perubahannya gimana. Ada respon nggak tubuh kita? Belum ada respon ya 2 saset terus. Kemudian mulai berespon, kita naikkan 4 saset ya. Ada respon lagi, naikkan 6 saset ya. Gitu. Supaya kita bisa tahu bahwa mungkin masih awal-awal IGF-1 kita itu belum terbentuk banyak misalnya karena ada ya kaget lah ceritanya. Ini gue lagi malas-malas kok disuruh-suruh bikin IGF misalnya kayak gitu. Kan nggak tahu juga terus tubuh ini bisa merespon masing-masing. Jadi anjuran saya sih seperti itu. Oke, oke, nextnya dok. Dok, apakah produk ini aman untuk dikonsumsi anak kecil yang mungkin untuk naikin berat badan dan tapi ada alergi karena saya masih kasih Subarasi, apa perlu tambah Utsu juga? Oke, pertanyaan pertama aman sih aman ya. Kemudian tidak untuk menaikkan berat badan. Karena berat badan bisa naik itu karena makanan, karena protein, karena lemak yang kita makan, tapi bukan karena Subarasi. Ya. Terus kemudian untuk anak kecil ya, sebenarnya anak kecil punya daya regenerasi cukup bagus ya, masih lentur juga pembuluh darahnya dan sebagainya. Sebenarnya sih kalau untuk anak kecil mungkin ya pertimbangannya mesti benar-benar apa ya, artinya emang perlu banget apa enggak gitu ya. Karena ini kan sebenarnya lebih cocok kalau kita sudah dewasa ya, untuk kemudian kita membuat aging kita makin sehat. Ya. Kita makin tua tapi tetap sehat. Lebih cocok ke situ sih daripada ke anak-anak. Juga ada yang tanya, dok, kalau untuk Omikron, untuk COVID yang ya mungkin COVID apa aja sih, nggak Omikron sama aja dengan yang lain kayaknya ya. Kira-kira untuk mencegahnya aja dok, kira-kira itu konsumsinya berapa banyak per harinya dan mungkin anjurannya berapa saset atau pas kapan aja gitu dok? Baik, ya. Kalau ini kita lebih ke arah produk usu ya, yang lebih jelas ada apa namanya fungsinya untuk meningkatkan meningkatkan imunitas kita. Kalau tetap kalau saya sih tubuh kita punya limit, jadi kita tetap sesuai anjuran dengan 2 saset. Kenapa? Karena nggak tahu nanti tubuh kita merespon cukup nggak kalau kita makan lebih banyak lagi. Jadi pengalaman juga kalau saya lihat orang dengan 2 saset juga sebenarnya daya tahan tubuhnya cukup bagus. Dan kalau misalnya mau memastikan periksa darah ya. Kemudian komponen NK selnya dicari ya. Tapi itu mahal, mahal banget, bukan kayak periksa darah biasa. Dok, kalau untuk sirosis dan hepatitis, kalau udah konsumsi Suba dan Utsu, apakah ikan gabus dan putih telur tetap harus dikonsumsi kah? Maksudnya mungkin gini ya dok, kalau ada sirosis dan hepatitis, dan kita udah konsumsi Suba dan Utsu, apakah perlu konsumsi yang lain-lainnya? Contoh, misalkan kayak mungkin kayak jamu-jamu atau makanan-makanan lainnya mungkin yang lebih tradisional, lebih konvensional gitu loh dok.
Apakah hanya cukup dengan Suba dan Utsu aja? Oke, sekali lagi di dalamnya suplemen Suba dan Utsu ini sorry, peptida ya, peptida yang fungsinya juga Bapak Ibu pasti sudah pelajari, ya jadi terus dengan antioksidan. Jadi kalau ditanya apakah perlu dengan sumber-sumber yang lain, tentunya tergantung tujuan ya. Tapi ya kalau saya mau ditanya pasti perlu lah sebenarnya. Karena kan beda beda fungsi ya dengan protein yang didapat dari putih telur misalnya. Ini kan bukan sumber protein, meskipun ada asam aminonya. Asam amino ini bagian terkecil dari si proteinnya. Gitu. Jadi si peptida, protein itu terurai jadi peptida, peptida terurai jadi asam amino. Nah, Subarasi punya asam amino, tapi itu bukan sumber utama, ya, bukan sumber utama kita. Karena kalau kita misalnya katakan perlu 80 gram protein sehari, ya sementara kita hitung aja sasetnya berapa, saset 2, sekian gram, kan nggak mungkin kita makan 40 saset sehari, ya kan? Nggak. Jadi bukan sumber protein. Subarasi ya suplemen untuk meningkatkan apa dengan triple peptide tadi, ya. Jadi tetap perlu ya kalau kita mau bicara sumber-sumber makanan yang lain. Nggak bisa berdiri tanpa makanan. Karena makanan justru modal dasarnya untuk tubuh bisa merespon setelah makan suba atau makan utsu. Pertanyaan, Dok, kalau Dok mau tanya, kalau ada bayi masih usia jalan 3 tahun, tapi punya indikasi kelainan jantung, apa eh, apa ibunya yang harus konsumsi? Ini anak udah usia 3 tahun, kenapa harus ibunya yang konsumsi? Maksudnya, mungkin pertanyaannya saya ganti, saya ini deh, biar teman-teman juga lebih ini ya. Mungkin kalau untuk anak-anak balita yang mungkin ada indikasi kelainan jantung, apakah aman untuk dikasih Subarasi atau Utsukushi gitu ya mungkin maksudnya? Iya, kalau artinya kalau udah bisa konsumsi sih boleh-boleh aja, pada dasarnya boleh konsumsi ya. Kalau emang ada masalah bisa dikonsumsi. Kalau tadi konteksnya misalnya orang biasa-biasa aja, anak biasa-biasa aja sih mungkin nggak perlu ya. Tapi kalau anak obesitas, anak kelainan jantung, kita mau memberikan itu bisa. Terutama mungkin dari fungsi antioksidannya ya. Kalau anak dengan kelainan jantung, kemungkinan besar kekurangan oksigen, maka fungsi antioksidan ini yang lebih bermanfaat untuk anak tersebut. Tapi kalau misalnya nggak ada masalah ya, sebenarnya mungkin perlu nggak perlu sih. Tapi kalau dia obesitas anaknya, justru kita harus dorong untuk dikasih ya, supaya membantu dia untuk artinya berespon ya dengan menginduksi IGF-1 dan kemudian membantu untuk terjadinya apa namanya pembentukan massa otot dan sebagainya. Tapi anaknya harus aktif ya, jangan anaknya tetap dengan gadget. Nanti massa otot yang terbentuk hanya massa otot jempol sama jari-jari kecil. Ya. Badannya normal, tangannya kayak Hulk, ribet juga tuh urusan kan? Tangannya segede. Oh, ini maksudnya dia revisi, bayinya 3 bulan berarti masih di dalam kandungan. Jadi tadi pertanyaannya apakah ibunya aman untuk konsumsi Subarasi dan Utsukushi? Mungkin baru 12 minggu ya. 12 minggu itu harusnya kan ada kayak kita bisa lihat perkembangan sumsum dan lain-lain. Ini ada indikasinya doang, baru indikasi kelainan jantung. Aman nggak untuk ibunya konsumsi Suba dan Utsu, Dok? Kalau untuk ibunya sih aman, boleh. Dan nggak ada laporan bahwa apa namanya si Suba atau Utsu ini dikeluarkan atau diekskresi ya, dikeluarkan lewat plasenta atau lewat air susu. Nggak ada catatan kayak itu sih ya. Jadi sejauh ini sih aman. Oke. Tapi lebih tepatnya lagi, kayak kelainan jantung pada anak itu, ini ada yang bilang selain minum Suba, terus tentunya harus konsult ke dokter yang menangani ya, Dok ya? Iya. Itu utamanya sih sebenarnya. Iya. Kalau penyelesaian anak kelainan jantung bawaan itu penyelesaiannya operasi. Operasi. Jadi si Suba dan Utsu ini lebih fungsinya mempersiapkan menjelang operasi maupun membantu recovery setelah operasi. Tapi dia nggak akan menutup kelainan jantungnya, nggak bisa. Bukan dia yang berfungsi untuk menutup kelainan jantung itu operasi. Tuh. Oke.
Jadi ini biar saya luruskan, ini beberapa ada pertanyaan nanya. Jadi dok, kalau obesitas ini kita bisa bilang obesitas itu dari kondisi fisik tubuh kan ya? Dan maksudnya Ya, dari kayak mungkin tubuhnya itu lebih gemuk atau apa kayak gitu. Bukan dilihat dari gaya hidup ya dok ya? bukan. Maksudnya kayak contoh saya setiap hari konsumsi minum Coca-Cola nih. Setiap hari bisa 2-3 botol. Itu saya obesitas, nggak begitu kan? Harus tetap dilihat dari kondisi fisik saya dok ya? Betul. Dari kondisi fisik. Oke, itu mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan ya. Tadi ada yang beberapa yang masuk soalnya pertanyaannya tentang gaya hidup dan apa yang dimakan. Jadi ini biar diperjelas. Kalau buang air 2-3 kali sehari, tapi berat badan tetap stabil. Bagus sih, buang air besar itu 2-3 kali itu masih termasuk normal nggak sih dok? Dalam sehari? Ya, kalau tergantung kebiasaannya aja sih. Ada yang Iya memang sih, 2 benar kali saya setuju. sehari, ada yang cuma Saya sekali setuju. sehari. Karena kalau saya sendiri, saya kebiasaan itu pagi banget sama sebelum tidur. Itu pasti saya 2 kali. Berarti kan masih ada orang di luar sana yang normal temenin saya gitu kan. Nggak saya sendiri, ntar saya nggak normal kan pusing juga. Oke. Dan berat badan saya juga tetap stabil. Ini untuk menjawab mungkin dari pertanyaan Pak Haryono 88 ya. Dan saya stabil banget Pak. Asal makannya juga tetap sehat ya. Maksudnya ya masa saya kerja di AFC makannya nggak sehat kan gimana gitu ya kan. Saya kan harus memberikan contoh yang baik dan benar dong. Oh, BAB-nya 2 atau 3 hari sekali tapi berat badan stabil. Itu tadi juga udah dibahas, itu berarti ada masalah di pencernaan dan namanya yang kalau udah kayak begitu, normalnya itu berapa sih dok? Kalau saya boleh tahu dok, misalkan kayak buang air besar itu apakah sehari sekali, ataukah 2 hari sekali, atau apa? Kalau dari sisi kesehatan, Bagusnya sih sekali sehari minimal ya. minimal sehari sekali ya? Mau 2 kali sehari boleh-boleh aja. Gitu ya. Penting keluar, karena emang harus keluar kan. Bukan bukan Oke. sesuatu yang mesti simpen-simpen. Iya, nggak jadi duit juga sih. Jadi kalau mungkin bisa ditarik kesimpulan, mungkin Pak Haryono kalau misalnya 2 atau 3 hari sekali itu berarti ada masalah pencernaan. Ini saya mau membagi testimoni aja ya. Maksudnya teman saya dulu ada juga yang kayak begitu. Dia bahkan lebih parah Pak. Dia bisa 1 minggu tuh nggak BAB, bingung kan? Tapi badannya tetap kurus. Maksudnya tetap kurus dan tetap tetap normal aja gitu. Tapi dia 1 minggu sekali. Akhirnya saya bilang kan, oh lagi itu baru awal-awal masuk di AFC nih, lu sini, ini ada nih bagus nih, biar pencernaannya bagus nih, usukusi ya kan, nih cobain apa sih. Akhirnya udah setelah konsumsi usukusi, dia memang tetap belum normal, tetap belum yang kayak tadi dokter Trevino bilang, belum sehari sekali. Tapi seenggaknya tadinya dia itu 7 hari sekali. Bayangin aja tuh BAB 7 hari sekali itu udah kayak gimana dah tuh itu kondisi Keras banget. kondisi peperangannya itu saya udah nggak paham deh itu gimana tuh. Tapi dia lebih better karena dia bertahap ya, dia berproses. Pertama dia udah kan kebetulan karena hal itu jadi mamanya tuh gabung di AFC yo kan. Jadi kebetulan emang ada kenal juga sama orang AFC, akhirnya gabung juga. Oh yang ini ya produk yang ungu ya dikonsumsi sama dia. Dia konsumsi kalau nggak salah sih 2 saset per hari aja. Dia konsumsi 2 saset dan bertahap mungkin dari 1 minggu, 2 minggu, dan setelah 2 minggu dia konsumsi, dia akhirnya itu mundur waktunya. Tadinya dari 7 hari sekali, jadi 5 atau 4 hari sekali. Terus dia hajar lagi konsumsi terus lagi, lama-lama 3 hari sekali, dihajar terus lagi. Pokoknya kurang lebih dia 1,5 bulan, nggak sampai 2 bulan. Jadi sekarang 2 hari sekali dan kadang-kadang bisa sehari sekali. Itu kan maksudnya itu berproses ya teman-teman. Maksudnya itu juga bisa jadi acuan juga buat teman-teman, nggak harus kayak ini dokter Trevino ada bahas nih, oke konsumsi usukusi biar BAB-nya lancar dan lain-lain. Terus saya udah konsumsi, saya sehari konsumsi 7, saya sehari konsumsi 7 saset, tapi belum BAB tuh saya hari ini. Nah, ya kan ini kan saya menjelaskan ini semuanya butuh proses karena kita kan nggak tahu juga ya, maksudnya kita nggak tahu juga kondisi pencernaan Anda itu seperti apa. Ada juga mungkin bisa mempengaruhi juga ya dok ya, kayak pencernaannya kalau emang udah kotor banget atau emang udah parah banget, itu butuh waktu lebih lama nggak sih dok? Oh, ya artinya kan bukan bukan karena fungsi dari ususnya aja atau sebagainya aja, tapi kan perlu cairan, perlu air Nah, ya. hidupnya juga Kalau saya bilang sih udah 7 hari nggak kebuang tuh udah keras banget tuh. parah dok.
Terus dikit parah. lagi keluarnya kalau boleh sharing dok. Iya. Dia sharing saya, terus saya bilang sharing mendingan ke dokter, jangan ke saya bukan dokter. Iya, jadi biar kita makan itu juga kalau kita nggak cukup cairannya di dalam fesesnya ya keluarnya setengah mati. Banyak faktor lah, bukan cuma satu faktor aja. Itu juga mungkin yang Bapak Ibu mungkin perlu juga apa namanya menanamkan bahwa faktor-faktor lain juga jangan dilupakan. Kita mau regenerasi sel, tapi kita nggak makan ya sama aja, nggak berhasil. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan dok, apakah salah satu dari produk ini atau mungkin dua-duanya kombinasi bisa membantu pasien kista? Apakah harus tetap diangkat ataukah bisa membantu dari sisi mananya? Ya sepanjang yang saya tahu sih kista mesti diangkat ya. Jadi kalau kelainan-kelainan yang bentuknya kelainan bentuk, kelainan struktur ya istilahnya operasi sih kebanyakannya. Kalau kelainan-kelainan fungsional itu yang kita bisa manfaatkan ursukusi dan subarasi. Saya sebelum tidur Suba 1. Ya, buat tidur juga oke kok. Subarasi, saya udah coba sendiri. Awal-awal Subarasi keluar kan saya dikasih tuh mau Airness. Cobain, ya emang bener sih tidurnya jadi lebih cepet. Terus jadi, nggak tahu ya, biasanya tidur kan kita kayak main handphone dulu atau apa gitu. Ini nggak tidurnya saya kurang paham sih ya, capek banget atau enggak badan. Tapi emang itu emang terjadi di saya dan teman-teman kantor gitu kan. Hmm. Dok, mutasi jari kaki tuh sampai pinggulnya jadi luka. Saya open kamera dan tunjukin gak saya. Nah, ini untuk bekas. Wah, ini udah banyak testimoni tapi nggak apa-apa. Ini kita bantu. Dok, nenek saya umur 95 tahun lagi di RS, baru selesai amputasi jari kaki, tumit dan pinggulnya juga luka sampai bolong dagingnya. Pertanyaannya, nenek saya itu konsumsi Suba dan Utsu berapa saset? Mungkin ini lebih ke arah, ini kan pasca operasi ya dok ya? Mungkin untuk lebih cepat mengeringkan luka, biar lebih cepat pulih atau apa kayak begitu. Itu kira-kira berapa? Kalau untuk udah usia 95 tahun. Diabetes apa enggak ya? Selain diabetes, status gizinya gimana? Mungkin itu juga harus diperhatikan ya. Jadi apa namanya, kalau saya tetap seperti biasa, anjuran saya selalu mulai dengan 2 saset seperti yang disarankan dari AFC, kemudian pelan-pelan ditingkatkan. Ini Oh kalau nggak, kondisinya, itu katanya ya nggak ada diabetes. nggak ada diabetes, tapi kenapa diamputasi ya? Mungkin luka parah gitu atau gimana? Kenapa diamputasi nih? Ada tulisan lagi ya. Japri aja lah. Nanti saya Iya, salah jawab lagi. boleh. Ini mau open kamera nih Untuk katanya. kalau untuk pemulihan luka mah ini ya. Kalau untuk pemulihan tuh itunya tuh dok. Ah, Udah lihat ya dok apanya? videonya yang Fanny Yuka. Saya biar paling atas ya sebentar ini. Ini. Nah, tuh yang paling atas dok. Bentar. Pani Yuka. Oh ini. Ini dari mana nih? Dari kaki. Itu jari kaki ya berarti ya. Itu udah selesai amputasi. Ya benar. Hmm, Oh kebelah. iya. Itu lebih ke arah untuk proses pemulihan luka kayaknya dok ya. Iya. Ini mendingan kalau saya sih banyakin di ini ya, usukusi ya. Oke. Usukusi dan fungsi probiotiknya yang mau dikejar ya untuk Oke, melindungi oke. sel-sel, mengurangi radang. Semakin radang semakin cepat ini, semakin cepat hancur. Ini masih hitam nih, kayaknya nggak bagus ini ya. Dua-duanya sih boleh betul, dua-duanya mungkin kalau mau unsur-unsurnya lebih banyak daripada sebar karena memang fungsi dari apa namanya probiotik yang mau dikejar. Tapi subarasi juga perlu untuk memperlancar peredaran darah nih. Kayaknya kalau misalnya peredaran darah ke kakinya nggak lancar ya penyembuhannya nggak bagus. Oke.
Oke, dan untuk Mbak Fani Yuka itu banyak kok, kita ada kayak beberapa, ada yang kayak di-share, tapi itu disertai diabetes ya. Mungkin tadi kalau dibilang kalau nggak disertai diabetes, saya juga kurang ini sih. Tapi kalau misalkan yang diabetes, banyak banget. Bahkan gini loh, sebenarnya kan logikanya gini. Lu yang diabetes aja bisa kering, maksudnya dengan terbantu gitu ya. Apalagi yang nggak ada diabetes, harusnya lebih mudah nggak sih dok sebenarnya? Logikanya Iya, ya. iya. Tapi Yes. harus dicek sih sebenarnya ya, Mhm. apa diabetes apa enggak. Oke. Ini sih Bu, penyembuhannya belum bagus ya, karena kan ada yang, saya sih nggak begitu clear ya di kamera, tapi ada yang putih-putih ini. Mhm. Nah, terus kemudian jaringan kulitnya Oh, itu hitam. yang di pinggul katanya dok. Hmm? Itu di pinggul. Oh, ini foto pinggul. Iya, ada hitam itu. Kenapa itu? Nggak bagus ini ya, apa namanya, belum belum kelihatan ini ya. Tapi memang harus dikombinasi dengan obat yang diminum, jangan cuma dari suplemen aja. Nah, Oke. suplemen melengkapi, tapi bukan menyembuhkan seperti obat, lain Hmm. ceritanya. Oke. Mungkin itu bisa ini ya Mbak Fani juga nanti bisa eh, mungkin ada diagnosis atau apanya gitu ya dok yang bisa membantu untuk kita bantu untuk ininya kali ya. Oh, masih di rumah sakit nih. Itu masih di rumah sakit. Oke, semoga cepat sembuh neneknya ya. Komunikasi langsung aja sih kalau menurut saya. Dikasih apa dok? Sorry. Komunikasi langsung aja. Nanti kan kalau ini Boleh, forum boleh, umum ya. Forum umum nggak enak juga. Lihat kasihan. boleh, boleh. Oke, nanti saya kasih nomor yang untuk biar kontekan sama dokter Trevino-nya ya. Iya. Oke, bagaimana stroke ya? Kalau stroke itu bagus untuk pembuluh darah. Stroke itu untuk subarasi sih. Kayaknya subarasi Ya, ya dok. betul. Untuk aliran darahnya lebih bagus. Pendengaran pinggang. Oke, sama-sama Mbak Fani. Untuk masalah pendengaran dan pinggang atau persendian yang dominan dikonsumsi produk apa berapa saset per harinya ini sekitar 70 tahun. Bagus sih sebenarnya kalau yang kayak begini kombinasi ya dok ya. Maksudnya enggak ya kalau misalkan ekonomi kita bagus ya kombinasi itu udah lebih bagus ke sih dok. Iya, kombinasi pas. Yes. Jadi kombinasi aja dan mungkin kalau untuk takarannya kan karena kan kita nggak tahu diagnosnya atau apa-apa segala macamnya. Jadi mungkin lebih ke arah amannya 2+2 aja itu udah cocok banget nggak sih dok? Iya, udah itu udah. Artinya untuk start itu bagus seperti itu. Yes, oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir sebagai penutup. Ini dok ada yang tanya, dokter hepatitis saya 11.000, sirosis 69,3, terus saya dikasih obat untuk terapi hepatitisnya. Sebelum minum obat, badan saya tuh udah enakan berkat SUBA dan UTSU, tapi setelah minum obat yang terapi virus dari rumah sakit, badan saya kayak merasa remuk semua dan rasanya kayak panas terbakar di dalam tubuh. Ini apakah saya perlu tambah lagi untuk Subarasi dan Utsunya, ataukah saya harus gimana? Oke. Saya sendiri belum tahu sih rasanya obat untuk ini apa ya, untuk hepatitis dan sebagainya. Emang sakit banget ya kayaknya kalau dengar ceritanya. Nah, sakit banget ini yang mungkin kita harus cari tahu nih apakah memang, katakan kalau memang itu adalah reaksi efek samping obat, bisa juga kita menambah antioksidan ya. Dalam hal ini kita bisa pakai SOP separasi atau kita bisa pakai transfusi dengan fungsi antioksidannya. Kalau mau ditanya berapa, saya sih kalau tanya tambah 2 saset dulu, jangan langsung banyak-banyak karena kita harus melihat respon tubuh. Sekali lagi kalau saya kuncinya itu bertahap dan lihat respon tubuh.